Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah kabar baik, Bu. Farah, kabarnya bagaimana? Sehat kan? Sehat, Bu. Baiklah, kalau begitu sebelum kita mulai ke materi layanan, Ibu akan mengabsen dulu. Yang pertama, Faradila. Hadir, Bu. Andini Citraini. Hadir, Bu. Novianti Ramadhani. Hadir, Bu. Nurmiati. Hadir, Bu. Fitriani Bakhtiar. Hadir, Bu. Baiklah, alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum kita memulai hari ini, siapa yang ingin memimpin doa? Farah? Farah, Bu. Ya, silakan Farah. Bu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya. Selesai. Baiklah, terima kasih Farah. Ibu, Ya, Bu. Ibu share screen dulu ya PPT-nya. Bagaimana, sudah kelihatan? Ada, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah anak-anak, kita langsung saja ke materi yang pertama. Sebelumnya materi hari ini yang Ibu sampaikan yaitu tentang kepercayaan diri. Sebelum masuk ke materinya, ada yang tahu tidak apa sih kepercayaan diri itu? Saya, Bu. Ya, silakan Novianti. Jadi, menurut saya kepercayaan diri itu merupakan kesadaran individu akan kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya. Meyakini adanya rasa percaya dalam dirinya, akan merasa puas terhadap dirinya, baik yang bersifat batin maupun jasmani. Itu, Bu. Baiklah, terima kasih Novianti. Itu sudah benar. Kita langsung masuk ke materi saja, pengertian kepercayaan diri. Baiklah, kepercayaan diri sebagai suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya. Sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi, serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Terbentuknya kemampuan percaya diri adalah suatu proses belajar bagaimana merespon berbagai rangsangan dari luar dirinya melalui interaksi dengan lingkungannya. Materi selanjutnya, aspek-aspek kepercayaan diri. Aspek-aspek kepercayaan diri yang pertama, keyakinan akan kemampuan diri. Keyakinan akan kemampuan diri adalah sikap positif seseorang tentang dirinya bahwa mengerti bersungguh-sungguh apa yang dilakukannya. Yang kedua itu optimis. Sikap positif seseorang yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal tentang diri, harapan, dan kemampuannya. Yang ketiga itu ada objektif. Nah, objektif adalah orang yang percaya diri
memandang permasalahan atau segala sesuatu sesuai dengan kebenaran semestinya, bukan menurut kebenaran atau menurut dirinya sendiri. Yang keempat D, bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah kesediaan seseorang untuk menanggung segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya. Selanjutnya yang terakhir adalah rasional, yaitu analisa terhadap sesuatu masalah, suatu hal, suatu kejadian dengan menggunakan pemikiran yang diterima oleh akal dan sesuai dengan kenyataan. Anak-anak, bagaimana sampai sini, sudah mengerti atau belum? Mengerti, Bu. Baik, Ibu lanjut lagi ya. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis kepercayaan diri. Angelis mengemukakan ada 3 jenis kepercayaan diri. Yang pertama yaitu kepercayaan diri tingkah laku. Kepercayaan diri tingkah laku adalah kepercayaan diri untuk mampu bertindak dan menyelesaikan tugas-tugas, baik tugas-tugas yang paling sederhana hingga yang bernuansa cita-cita untuk meraih sesuatu. Yang kedua, kepercayaan diri emosional adalah kepercayaan diri untuk yakin dan mampu menguasai segenap sisi emosi. Yang terakhir, kepercayaan diri spiritual adalah keyakinan individu bahwa setiap hidup ini memiliki tujuan yang positif dan keberadaannya mempunyai makna. Baik, Ibu lanjut lagi. Pendapat lain menurut Landy Field dalam Kamil mengemukakan bahwa kepercayaan diri terdiri dari 2 jenis kepercayaan diri. Kepercayaan diri lahir dan kepercayaan diri batin. Kepercayaan diri batin menurut Leidenfeld adalah 4 ciri utama yang khas pada orang yang mempunyai kepercayaan diri batin yang sehat. Yaitu yang pertama, cinta diri, kedua, pemahaman diri, ketiga, tujuan yang jelas, yang keempat, berpikir positif. Yang kedua, kepercayaan diri dari lahir untuk memberikan kesan percaya diri pada dunia luar. Maka kita perlu mengembangkan keterampilan dalam 4 bidang yang berkaitan dengan kepercayaan diri dari lahir, yaitu yang pertama, komunikasi, ketegasan, penampilan diri, dan pengendalian perasaan. Nah, itu tadi jenis kepercayaan diri lahir dan batin. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal dan eksternal. Faktor internal ada konsep diri. Konsep diri terbentuknya percaya diri pada seseorang diawali dengan perkembangan konsep diri yang diperboleh dalam pergaulan suatu kelompok. Konsep diri merupakan gagasan tentang diri sendiri. Yang kedua ada harga diri, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap diri sendiri. Orang yang memiliki harga diri tinggi akan menilai pribadi secara rasional dan benar bagi dirinya serta mudah mengadakan hubungan dengan individu lain. Yang ketiga, kondisi fisik. Perubahan kondisi fisik berpengaruh pada kepercayaan diri. Penampilan fisik merupakan penyebab utama rendahnya harga diri dan percaya diri seseorang. Yang keempat, ada pengalaman hidup. Pengalaman yang mengecewakan seringkali menjadi sumber timbulnya rasa rendah diri. Lebih baik jika pada dasarnya seseorang memiliki rasa tidak aman, kurang kasih sayang, dan kurang perhatian. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ada 2, faktor pendidikan dan lingkungan. Faktor pendidikan mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Tingkat pendidikan yang rendah cenderung membuat individu merasa diri di bawah kekuasaan yang lebih. Sebaliknya, individu yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung akan menjadi
mandiri dan tidak perlu bergantung pada orang lain. Yang kedua, lingkungan dan pengalaman hidup. Lingkungan di sini merupakan lingkungan keluarga dan masyarakat. Dukungan yang baik yang diterima dari lingkungan keluarga seperti anggota keluarga yang saling berinteraksi dengan baik akan memberi rasa nyaman dan percaya diri yang tinggi. Bagaimana anak-anak sampai sini masih mengerti atau belum? Ya Bu, dimengerti. Ngerti, Bu. Baik, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya ya. Ciri-ciri individu yang memiliki kepercayaan diri. Yang pertama itu terbentuknya kepribadian yang sesuai dengan proses perkembangan yang melahirkan kelebihan tertentu. Yang kedua, pemahaman seseorang terhadap kelebihan-kelebihan yang dimilikinya yang melahirkan keyakinan kuat untuk bisa berbuat segala sesuatu. Yang ketiga, pemahaman dan reaksi-reaksi positif seseorang terhadap kelemahan-kelemahan yang dimiliki agar tidak menimbulkan rasa rendah diri atau rasa sulit menyesuaikan diri. Yang keempat, pengalaman dalam menjalani beberapa aspek kehidupan dengan menggunakan segala kelebihan yang ada pada dirinya. Materi yang terakhir, menurut Lauster, orang yang memiliki rasa percaya diri yang positif memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, keyakinan akan kemampuan diri, yaitu sikap positif seseorang tentang diri. Dia mengerti sungguh-sungguh akan apa yang dilakukannya. Yang kedua, optimis, yaitu sikap positif seseorang yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal tentang dirinya, harapan dan kemampuannya. Yang ketiga, objektif, yaitu memandang permasalahan atau segala sesuatu sesuai dengan kebenaran semestinya, bukan menurut kebenaran pribadi atau menurut dirinya sendiri. Yang keempat, bertanggung jawab. Bertanggung jawab yaitu kesediaan seseorang untuk menanggung segala sesuatu yaitu yang telah menjadi konsekuensinya. Nah, yang terakhir, rasional dan realistis, yaitu analisa terhadap suatu masalah, suatu hal maupun suatu kejadian dengan menggunakan pemikiran yang dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan kenyataan. Baiklah, itu saja materi dari Ibu. Bagaimana anak-anak, mengerti atau belum? Dimengerti, Bu. Ibu. Ada yang ingin bertanya? Atau Ibu yang bertanya? Saya, Bu, mau bertanya. Baik, silakan Fitriana Baktiar. Itu Bu, bagaimana tips membangun kepercayaan diri menurut Ibu? Nah, baiklah, tips membangun kepercayaan diri menurut Ibu adalah yang pertama, menghindari ucapan nggak pede. Nah, hindari perkataan itu. Ingat, apa yang kita ucapkan sangat mempengaruhi ketika kita bertindak. Yang kedua, berteman dengan orang-orang yang positif dan batasi untuk hal-hal yang negatif. Yang ketiga, kuatkan tekad. Kalau sudah niat, lanjutkan kerjakan. Yang keempat, yakin dengan kemampuan diri yang dimiliki. Respek terhadap diri sendiri. Yang kelima, rendah hati dan tetap mau belajar. Nah, itu jawaban Ibu. Bagaimana Fitriana? Bisa dimengerti? Ya Bu, mengerti Bu. Bagaimana Farah, mau bertanya? Enggak, Bu. Baiklah, Ibu akan bertanya kepada Nilam. Nilam ada? Saya, Bu. Nah,
Baiklah Nilam, Ibu ingin bertanya, coba sebutkan kembali satu ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan diri. Baik, jadi salah satu ciri orang yang memiliki kepercayaan diri yang baik adalah jika orang tersebut dapat menggunakan segala kelebihannya yang ada pada dirinya pada seluruh aspek kehidupannya. Baiklah, terima kasih Nilam. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Ibu rasa sudah cukup. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.